Halo pemirsa, kembali lagi di Wahyu Sore. Berupaya Yudi Sadewa menyetujui pembelian pesawat tempur Chengdu J-10 buatan Cina dengan nilai mencapai sekitar 9 juta US dollar atau sekitar 149,3 miliar rupiah. Pesawat tempur Chengdu J-10 dipilih karena dianggap mampu meningkatkan daya saing dan kekuatan udara Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Informasi lainnya pemirsa, atlet gimnastik asal Israel dipastikan batal tampil dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Indonesia. Kepastian itu muncul setelah pengadilan arbitrase olahraga atau CAS menolak banding Federasi Gimnastik Israel atau IJF yang memprotes penolakan visa bagi delegasinya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mendesak pemerintah. Mahfud mendesak untuk mengusut tuntas dugaan penggelembungan dana atau markup dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti adanya lonjakan biaya yang dinilai tak wajar dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Ia menjelaskan proyek WUSH ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa dan rakyat akibat utang yang sangat besar. Mahfud bahkan menyebut jika gagal membayar, berarti Cina harus mengambil sesuatu, dan bisa saja mereka minta Natuna Utara. Sementara di Indonesia, kata dia, Cina bisa meminta kompensasi menguasai Natuna Utara dan membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ia mengatakan utang yang sangat besar dalam proyek WUSH ini sangat aneh. Pasalnya menurut Mahfud, kalau melihat aturannya, maka hal itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun. Baru Indonesia melunasi utang WUSH dari Cina. Oleh karena itu, ia mengusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencari jalan lain, membayar utang bukan dari APBN. Maka negara harus menyelesaikan secara hukum. Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH masih menjadi sorotan, lantaran beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Dan antara sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut.
termasuk kemungkinan meminta dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak untuk melunasi utang kereta cepat itu memakai dana APBN. Langkah Purbaya itu banyak didukung oleh sejumlah pejabat politik, termasuk Mahfud MD. Mahfud menilai keputusan Purbaya yang menolak membayar utang proyek PUSH sudah benar. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kembali menolak permintaan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Kali ini Purbaya menegaskan tidak akan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN untuk pembangunan family office, meski ia mendukungnya. Seperti diketahui, pembangunan family office digagas oleh Luhut. Purbaya mengaku belum mengetahui seperti apa konsep family office yang akan dibangun di Bali itu. Namun ia menyebut sering mendengar Luhut membahas program tersebut. Purbaya lantas menekankan bahwa APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang bisa berdampak pada ekonomi. Artinya, kata Purbaya, pembangunan family office bukan menjadi prioritas APBN. Bukan kali pertama Purbaya menolak permintaan Luhut. Sebelumnya, ia juga sempat menolak Luhut yang menyarankan agar anggaran program makan bergizi gratis atau MBG tidak dipotong. Saran itu disampaikan Luhut, sebab ia menilai penyerapan anggaran MBG sudah membaik. Namun, Purbaya tegas mengatakan, penyerapan anggaran MBG akan dipantau hingga akhir Oktober 2025 nanti. Jika anggaran tidak terserap secara baik, Purbaya memastikan akan tetap memotongnya. Kendati begitu, ia tetap mengapresiasi Luhut yang memperhatikan soal penyerapan anggaran MBG.
Sebab menurut Purbaya, itu berarti Luhut memperhatikan penyerapan anggaran program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Sejak disorot menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudisadewa disebut memiliki kedekatan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Belakangan terungkap kedekatan itu bukan sekedar isu, melainkan tercermin dari perjalanan karir Purbaya yang beberapa kali bersinggungan langsung dengan Luhut di lingkaran pemerintahan. Pada tahun 2015, Purbaya pernah dipercaya menjadi Deputi Bidang Ekonomi di Kantor Staf Kepresidenan, lembaga yang saat itu dipimpin langsung oleh Luhut. Karirnya berlanjut ketika ia masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves. Tak hanya itu, karir Purbaya ini memperkuat reputasinya sebagai orang dekat sekaligus mantan anak buah Luhut. Purbaya Yudisadewa menyetujui pembelian pesawat tempur Chengdu J-10 buatan Cina dengan nilai mencapai sekitar 9 juta US dollar atau sekitar 149,3 miliar rupiah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pembiayaan pertahanan yang juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi terkait bidang militer dan keuangan negara. Pesawat tempur Chengdu J-10 dipilih karena dianggap mampu meningkatkan daya saing dan kekuatan udara Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah dalam program modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Nilai transaksi yang mencapai jutaan dolar Amerika Serikat menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memperkuat sektor pertahanan nasional. Meski demikian, proses pengiriman dan integrasi pesawat ke dalam sistem pertahanan yang sudah ada diperkirakan akan memakan waktu cukup lama karena harus melewati berbagai tahap uji kelayakan dan pelatihan pilot. Keputusan pembelian ini menarik perhatian publik serta para analis militer, terutama karena Indonesia memilih produk pertahanan asal Cina di tengah dinamika geopolitik global. Beberapa pengamat mempertanyakan sejauh mana kesiapan teknis dan kompatibilitas pesawat tempur baru tersebut dengan armada yang sudah dimiliki TNI Angkatan Udara.
Meskipun telah mendapatkan persetujuan awal, implementasi pembelian masih memerlukan penyelesaian aspek administratif, logistik, serta kesepakatan teknis dengan pihak produsen. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut Kementerian Pertahanan atau Kemenhan akan membeli jet tempur Chengdu J-10 dari Cina. Syafri menyebut bahwa pesawat tempur canggih tersebut tak lama lagi akan datang ke Jakarta. Namun Syafri hanya sampai situ menginformasikan kabar terbaru terkait rencana pembelian Chengdu J-10. Diketahui sebelumnya, Kemenhan merespons kabar terkait rencana pembelian 42 unit jet tempur J-10 dari Cina oleh Indonesia. Pihak Kementerian Pertahanan menyebut kebijakan pertahanan Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari program yang digagas oleh Menhan sebelumnya. Yakni Presiden Prabowo Subianto dan kini dilanjutkan oleh Menhan Syafri Samsudin. Sebagai informasi, Chengdu J-10 Vigorous Dragon adalah pesawat tempur multiperan ringan buatan Cina. Yang secara kasar setara dengan F-16 Amerika dan Saab Gripen. J-10 bermesin tunggal yang dikembangkan oleh Avik Chengdu Aircraft. Pesawat tersebut beraksi dalam konflik baru-baru ini antara Pakistan dan India. Pengembangan J-10 dimulai pada 1988 dengan prototipe pertama terbang pada 1996 dan produksi direncanakan dimulai pada 2005. Dalam perkembangannya, sudah banyak varian J-10 yang sudah dihasilkan. Mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik usai sempat menghilang setelah kericuhan pada akhir Agustus lalu. Dalam video yang beredar, tampak Ahmad Sahroni hadir sebagai wisudawan di acara wisuda Universitas Borobudur pada Selasa 14 Oktober. Bendahara Umum Partai Nasdem itu hadir ke acara tersebut untuk menerima gelar S3 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Ia juga terlihat menyalami pimpinan Universitas Borobudur yang memimpin prosesi acara wisuda setelah mengambil ijazah. Namun kehadiran Sahroni di acara wisuda tersebut bukan yang pertama kali. Sebelumnya ia juga sempat muncul di Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, Sahroni memberikan sambutan dalam Munas melalui rekaman video.
Diketahui, Sahroni menjadi salah satu anggota DPR yang menjadi incaran amukan massa. Ia menjadi target karena menyebut desakan membubarkan DPR sebagai mental orang tolol. Sahroni kemudian mendapat kecaman di media sosial atas ucapannya. Bahkan rumah Sahroni yang berada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah oleh massa. Tak hanya itu, Sahroni juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Atlet gimnastik asal Israel dipastikan tidak akan berlaga dalam Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Indonesia. Kepastian itu muncul setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga Court of Arbitration for Sport atau CAS menolak permintaan banding dari Federasi Gimnastik Israel (IGF). IGF sebelumnya meminta CAS menjamin keikutsertaan para atletnya dalam ajang tersebut. Sekaligus mendesak agar Federasi Gimnastik Internasional (FIG) memindahkan atau membatalkan kejuaraan jika atlet Israel tidak diizinkan masuk Indonesia. Namun, dalam putusan resminya, CAS menolak seluruh permintaan tersebut. Langkah banding IGF dilakukan setelah otoritas imigrasi menolak seluruh pengajuan visa dari delegasi Israel yang berencana mengikuti kejuaraan dunia itu. IGF menilai keputusan tersebut bersifat diskriminatif terhadap atlet mereka. Sementara itu, FIG menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemerintah Indonesia menerbitkan visa bagi peserta dari negara tertentu. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adrianto juga memastikan seluruh visa untuk delegasi Israel dibatalkan. Agus menjelaskan pembatalan visa itu merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang diajukan FGI selaku pihak penjamin. Dengan keputusan ini, kejuaraan dunia senam yang akan digelar di Indonesia tetap berlangsung tanpa partisipasi atlet Israel. Meski sebelumnya sempat muncul desakan dari pihak internasional agar semua negara peserta diizinkan hadir. Seorang warga bernama Sunarti, warga desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi korban dugaan penipuan berkedok rekrutmen pegawai negeri sipil atau PNS. Pelaku dugaan penipuan berinisial NEP merupakan warga asal Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa ini berasal dari perkenalan pada tahun 2021 dengan seorang warga Bojonegoro saat bertransaksi jual beli bawang merah. Setelah saling bertukar kontak, tiba-tiba korban menerima panggilan dari nomor tidak dikenal yang mengaku warga Bojonegoro dan menyatakan akan membantu anaknya menjadi PNS.
Awalnya, karena Sunarti menolak tawaran tersebut karena tidak memiliki uang. Namun karena bujuk rayu dan janji manis, korban akhirnya luluh dan menyetujuinya. Pada bulan April 2022, NEP mulai melancarkan aksinya dengan meminta transfer sejumlah uang. Hingga tahun 2024, total uang yang telah ditransfer korban mencapai 1,5 miliar rupiah yang merupakan hasil pinjaman dari bank. Saya itu kenalan sama apa yang namanya Saiful itu kan beli preman saya. Nah, terus saya nggak tahu kalau Nanang itu temennya itu katanya Nanang itu beli dapat nomor saya itu dari konter gitu. Oh, HP yang dijual ya, gitu Bu ya? Itu. Janjikan apa Bu? Janjikan anak saya itu nanti dijadikan pegawai gitu Pak. Awalnya itu. Pegawai di mana Bu? Di Pemda. Di Pemda itu terus nanti saya nggak mau Pak, awalnya saya itu nggak mau, nggak kuat dananya. Terus dia itu katanya mau bantu anak saya. Berapa banyak Bu? 1,5. Itu tunai atau bagaimana Bu? Ya itu mintanya dia itu nggak langsung ke 1,5 itu enggak Pak. Yeah. Jadi mintanya juga 10 juta, 5 juta, 20 juta gitu. Alasannya untuk apa Bu? Alasannya buat DP itu. Buat DP. Buat DP anak saya itu Pak. Yang mau masuk. Sunarti mengaku telah 4 kali mendatangi rumah pelaku, namun tidak pernah bertemu. Ia hanya menemui orang tua pelaku yang berada di rumah. Kasus ini mencuat setelah Sunarti menyadari bahwa proses penerimaan yang dijanjikan untuk anaknya agar bisa menjadi PNS tidak pernah terrealisasi. Meski dirinya telah menyerahkan uang miliaran rupiah kepada seorang berinisial NEP yang mengaku memiliki jalur khusus di instansi pemerintah. Korban bersama kuasa hukumnya berencana melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Kuasa hukum juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa bukti transfer dan tangkapan layar percakapan. Kami dari kantor hukum Dr. Jatmiko, kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum terkait atas dugaan tindak pidana penipuan dengan modus memasukkan ke perangkat desa dan juga aparatur sipil negara Bapak. Di awal yaitu pada sekitar tahun 2022, klien kami ini didatangi oleh seseorang dari Bojonegoro bahwa akan membantu anaknya memasukkan sebagai perangkat desa di Nganjuk. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tidak ada hasil dalam memasukkan ke perangkat desa tersebut. Kemudian dijanjikan lagi untuk memasukkan di perpajakan atau Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua juga tidak ada hasil dari hasil tersebut. Di korban ini seperti bukti yang kami peroleh kurang lebih 1,5 miliar Bapak. Ini melalui transfer keseluruhan. Pertama dimulai bulan April tahun 2022 hingga Januari 2024. Baik, untuk upaya hukum dari pihak penasihat hukum, yang pertama melakukan pelaporan ke Polda atas dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan
kemudian upaya hukum yang lainnya menggunakan upaya hukum gugatan perdata. Kuasa hukum korban menegaskan bahwa pihaknya akan segera menempuh jalur hukum karena kasus ini jelas masuk dalam kategori penipuan. Rencananya, setelah melengkapi beberapa alat bukti, pihak kuasa hukum akan segera melaporkan peristiwa penipuan berkedok penerima PNS tersebut kepada pihak berwenang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.